Business Software Alliance atau BSA mengungkapkan sebanyak 83% perusahaan di Indonesia menggunakan software bajakan atau ilegal dengan jumlah penggunaan terbesar di Asia Tenggara bahkan untuk level Asia Pasifik. BSA menghimbau penggunaan software bajakan ini rentan terhadap serangan malware dan meningkat 29%. Kerugian yang ditimbulkan akibat serangan malware dapat mencapai 359 miliar dolar Amerika per tahunnya. Menurut survei BSA tahun 2018, Indonesia sendiri saat ini menempati posisi tertinggi dalam total penggunaan software bajakan di tingkat Asia. Halo kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Maria Intan. Nama saya Wahyu. Di video kali ini kita bakal ngebahas seputar software nih. Kita juga bakal ngebahas tentang kebiasaan penggunaan aplikasi berbayar yang sering disalahgunakan, yaitu penggunaan aplikasi bajakan atau illegal software. Kita juga bakal ngebahas tentang alternatif dari aplikasi berbayar tadi. Diharapkan nantinya masyarakat bisa lebih menghargai karya orang lain dalam segala bentuk apapun, termasuk perangkat lunak ini. Oke, langsung aja. Pertama, kita mau ngasih tahu dulu tujuan adanya video ini, yaitu untuk mengedukasi masyarakat. Lalu untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya software bajakan dan mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam perkembangan software, serta memberikan solusi dan alternatif dari software-software yang berbayar. Lalu ada juga manfaat dari video ini, yaitu diharapkan dapat membuat masyarakat semakin sadar akan dampak buruk yang terjadi jika menggunakan perangkat lunak secara ilegal dan untuk menambah wawasan masyarakat tentang aplikasi open source yang dapat dijadikan alternatif untuk penggunaan aplikasi bajakan ini. Nah, jadi gue mau ngasih tahu dulu nih, pertama-tama, mungkin ada juga dari kalian yang belum tahu kan, apa sih software itu? Jadi, software itu merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Atau bisa dibilang tuh software penunjang dari perangkat hardware. Fungsinya bisa buat editing video, buat editing foto, menonton film, dengerin musik, dan lain-lain. Nah, jenis softwarenya ada dua, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kalau software berbayar tuh biasanya dibuat untuk tujuan komersial, jadi pengguna yang mau mengakses dan menggunakan software tersebut harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada distributornya. Contoh dari software berbayar ini ada Microsoft Windows, Microsoft Office, ada Photoshop, dan lain-lain. Nah, ini ada gambarnya nih yuk, kalau yang belum tahu aplikasinya tuh. Lalu ada aplikasi yang gratis, free open source software, yaitu perangkat yang bisa kita gunain secara gratis tanpa batas dan waktu tertentu. Biasanya emang sih perangkat yang gratis ini nggak selengkap yang bayar gitu fiturnya, cuman masih oke buat digunain. Contohnya ada Linux, ada LibreOffice, GIMP, Google Docs, dan lain-lain. Berarti kalau misalnya kita pakai open source software, itu kalau buat penggunaan standar masih oke lah ya? Masih oke banget. Apalagi cara makanya tuh gampang banget. Kalian cuma butuh akses internet, kalian udah bisa akses freeware ini sih. Oke. Nah, terus ini ada contohnya kalau kalian belum tahu apa itu Linux, LibreOffice, sama GIMP. LibreOffice ini bisa kalian jadiin alternatifnya Microsoft Office. Oh, berarti kalau yang Microsoft Windows itu alternatifnya Linux, terus yang GIMP itu buat alternatifnya si Adobe Photoshop ya? Betul. Oke. Nah, walaupun gampang banget nih buat akses aplikasi yang gratis, tapi masyarakat Indonesia tuh masih aja tetap lebih milih buat pakai aplikasi bajakan yuk. Bisa kita lihat nih, berdasarkan dari data BSA, pada tahun 2017, 83% software yang beredar di Indonesia adalah bajakan.
Terus presentasi dari penggunaan software tidak berlisensi ini juga mencapai 83%, yang berarti hampir seluruh masyarakat Indonesia nih pakainya aplikasi bajakan. Waduh, Parah banget ya. itu parah Padahal banget sih itu. jelas kayak gampang banget gitu buat pakai yang gratis. Malah, Nggak ada yang gratis, kenapa harus yang berbayar gitu ya? Oke. kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, di sini ada penyebabnya nih. Yang pertama ada mahalnya harga software resmi. Biasa kan kayak mahasiswa atau orang biasa tuh maunya yang gratisan kan. Jadi sayang aja gitu kalau buat beli beli yang software berbayar ini. Terus yang kedua, ada yang nggak mau ribet. Nggak mau ribet tuh kayak ribet aja buat harus transaksi dulu, pakai transfer-transfer segala. Karena kan kita maunya yang instan-instan kan biasanya. Terus yang ketiga tuh keharusan untuk menggunakan aplikasi tertentu. Oke. Nah, berikutnya itu bahaya menggunakan software secara ilegal. Nah, yang namanya kita pakai software secara ilegal atau bajakan, pasti kan ada konsekuensinya ya. Nah, dampak buruknya itu aplikasi tidak mendapat pembaruan. Artinya di sini kita menggunakan aplikasi yang udah dibajak seseorang. Source code dari aplikasi yang orisinilnya itu kan pasti udah diubah sama orang itu kan. Kita berarti pakai versi yang udah dibajak. Versi yang dibajaknya itu versi yang lama gitu. Jadi secara otomatis kita nggak mendapat updatean terbaru dari aplikasi yang orisinilnya, yang resminya gitu. Nah, poin yang keduanya itu data-datanya itu bisa hilang karena si pembajaknya itu atau si peretasnya itu kan mungkin punya niatan buruk gitu ya. Jadi menanamkan malicious code atau kode-kode berbahaya ke dalam aplikasi yang udah dibajak itu. Terus kita pakai, kita download, kemudian secara diam-diam gitu di belakangnya atau di backdoor gitu istilahnya, istilah IT-nya, mengambil data-data privasi kita buat diraup keuntungan, misalkan dijual gitu ke platform apa, kayak yang kasus Bjorka kemarin kan dijual gitu. Kemudian yang ketiga itu sering terjadinya crash atau ya dibilang aplikasinya cacat lah gitu ya, jelas lah ini termasuk konsekuensi yang fatal sih sebenarnya kalau kita pakai aplikasi bajakan. Kenapa begitu? Ya karena namanya si pembajak itu kan nggak mungkin tahu secara utuh gitu kode program ini ngapain gitu fungsi-fungsinya. Nah, otomatis mungkin dia cuma ngubah di bagian lisensinya aja supaya jadi gratis gitu. Nah, kedepannya pasti kalau kita pakai mungkin ada terjadinya crash gitu, sering banget terjadinya crash atau sering ngebug lah istilahnya. Kemudian yang keempat, ada malware di dalamnya. Jelas ini berkaitan sama yang poin kedua, yaitu adanya malicious code gitu. Jadi si pembajaknya ini dengan niat jahat menanamkan malicious code-nya itu untuk mengambil data-data privasi kita gitu. Dengan apa? Dengan si malware-nya itu yang udah ditanam. Kemudian yang terakhir itu aplikasi yang melekat secara permanen. Maksudnya di sini tuh biasanya kalau kita menggunakan aplikasi bajakan secara ilegal ya, itu aplikasinya susah gitu dan install atau secara permanen gitu dia ada di komputer kita. Jadi susah gitu untuk di-remove lah. Gampangnya susah untuk di-uninstall gitu. Jadi mungkin kita membutuhkan aplikasi tambahan gitu. Aplikasi remover tambahan buat ngapus si aplikasi itu doang gitu. Yang kemungkinan besar itu juga nggak sepenuhnya kehapus gitu. Karena mungkin udah diinjek, dimasukin sama malicious code lah tadi untuk yang ibaratnya itu nge-spy atau memata-matai aktivitas kita gitu loh. Makanya memang bahaya banget sih kalau menggunakan aplikasi secara ilegal gitu atau bajakan. Itu mau kita uninstall pun juga mungkin ada malware-nya itu tadi yang untuk nge-spy atau memata-matai kegiatan kita atau aktivitas kita selama menggunakan komputer. Itu sih. Oke. Perlu digarisbawahi ya,
dalam alasan apapun di sini ya, termasuk untuk pendidikan ya. Menggunakan aplikasi bajakan itu hukumnya ilegal, totally ilegal. Secara global itu ilegal. Jadi sekolah atau instansi pendidikan itu bisa memperhatikan lagi lah untuk media praktikumnya. Jangan sampai yang menggunakan aplikasi yang bajakan gitu. Karena sayang aja gitu. Karya-karya muridnya yang bagus gitu kan, ternyata dibuat dari aplikasi bajakan gitu. Jadi ya mending kita memilih aplikasi dengan sedikit fitur tapi orisinil daripada banyak fitur dan keunggulan serta kemudahan pemakaiannya tapi hasil bajak gitu, hasil nge-crack itu. Selain dari sisi internalnya itu sendiri atau dari tiap masyarakatnya itu sendiri, sebenarnya nggak dipungkiri bahwa maraknya peredaran aplikasi bajakan juga disebabkan oleh beberapa faktor eksternal berikut ini. Yang pertama itu peretas yang menyalahgunakan keahliannya. Jadi si peretasnya itu menjadi pembajak aplikasi gitu. Dengan keahlian dia yang bisa mengubah kode-kode dari aplikasi yang resminya, dia nge-publish hasil dari aplikasi yang udah dibajak ke publik gitu, untuk orang lain bisa download, bisa pakai juga. Yang padahal tujuannya itu untuk mengambil data-data privasi kita gitu, untuk menanamkan malware pada komputer kita. Nah itu yang bahaya kan. Jadi ya intinya ini mengambil keuntungan dari si penggunanya itu yang menggunakan aplikasi bajakan. Tuh, jadi itu. Kemudian yang kedua, rendahnya penegakan hukum di Indonesia. Nah, saya juga belum tahu pasti ya untuk permasalahan hukum di Indonesia tentang penggunaan aplikasi bajakan di Indonesia. Cuman saya rasa penegakan hukum terkait dengan penggunaan aplikasi secara ilegal itu kayaknya masih kurang tegas gitu. Jadi masyarakatnya itu bersifat masa bodoh gitu, karena peraturannya juga nggak jelas gitu mengatur penggunaan aplikasi secara ilegal kayak gitu. Terus yang ketiga, belum populernya penggunaan aplikasi open source. Jadi banyak masyarakat Indonesia tuh yang belum tahu ya tentang sebenarnya tuh banyak aplikasi-aplikasi alternatif lain yang memang gratis gitu, yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti dari aplikasi bajakan yang selama ini mereka pakai gitu. Nah jadi masyarakat masih banyak gitu yang menggunakan aplikasi bajakan ya karena nggak tahu gitu ada alternatif aplikasi yang lain gitu, alternatif aplikasi yang open source gitu, yang gratisnya kayak gitu. Jadi jadi gitu. Yang terakhir banyaknya oknum pedagang yang menjual aplikasi bajakan secara gratis. Jadi oknum pedagang itu sebenarnya culas karena aplikasi atau software yang dijual itu sebenarnya adalah bajakan, tapi dibuat iklan dan seolah-olah itu ya pokoknya dibungkus sama seperti aslinya lah gitu. Jadi banyak orang yang tertarik gitu untuk membeli produknya atau untuk membeli aplikasinya karena masyarakat kebanyakan tidak tahu gitu. Nah akhirnya untung-untungan gitu kan, ada orang yang dapat produk aplikasinya bagus gitu tanpa ada bug, tapi sebagian lagi ada yang dapatnya malah banyak bug gitu yang nggak sesuai dengan ekspektasinya masyarakat, ekspektasi mereka gitu. Nah untuk contoh yang terjadi di zaman sekarang itu banyaknya anak muda yang memakai aplikasi bajakan, dari yang sekedar untuk membuat konten sampai menciptakan suatu karya yang keren gitu. Nah pastinya kan sangat disayangkan gitu kan kalau kontennya itu kalau karyanya itu dibuat menggunakan aplikasi bajakan, karena ya pasti akan mengurangi esensi dari karya atau konten tersebut. Itu sih. Oke, jadi solusinya tuh gimana sih? Nah, di sini tuh ada beberapa langkah untuk melepaskan ketergantungan dari aplikasi bajakan. Nah, jadi itu yang pertama,
kita tentuin dulu aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Misalkan kita lagi butuh buat ngetik, ya kita kan bisa pakai Microsoft Windows. Nah, yang kedua ini kita cari dan gunakan aplikasi alternatifnya yang bersifat gratis atau free. Kayak contohnya itu LibreOffice. Nah, sumbernya itu bisa berasal dari internet ataupun berbagai platform yang tersedia. Contohnya itu kayak github.com, terus sama sourceforge.net. Nah, kalau misalkan yang ketiga dirasa ada fitur yang kurang atau mungkin butuh perbaikan karena ada bug gitu, itu bisa coba request ke pengembangnya atau developernya supaya nanti ditindaklanjuti gitu, diperbaiki bugnya atau mungkin fiturnya ditambahkan. Nah, kalau misalkan kawan-kawan sendiri ini seorang programmer, nah itu bisa langsung kontribusi sebenarnya ke developernya untuk mengembangkan fitur-fitur yang kurang itu, atau misalkan kalau ada bug, kawan-kawan bisa temuin bugnya, terus kawan-kawan bisa coba perbaiki gitu. Nanti secara otomatis kawan-kawan itu bisa masuk ke dalam list kontributor dari pengembang aplikasinya. Itu kan bagus ya, jadinya kayak self branding gitu. Jadi kita cuman bantuin nambahin fitur atau mungkin memperbaiki bug, tapi kita masuk ke list kontribusi yang mendevelop aplikasinya gitu. Nah, kalau misalkan udah menggunakan aplikasi yang bebas atau aplikasi yang open source dan itu cukup berguna gitu ya buat produktivitas sehari-hari. Nah, kita coba tuh dukung si pengembangnya atau ya bisa mengembangkan fitur-fitur yang lebih baik lagi ke depannya, dan juga pasti memperbaiki banyak bug gitu dalam aplikasinya itu. Terus gimana dong dengan yang udah merasa nyaman dengan menggunakan aplikasi bajakan? Sebenarnya solusinya itu ya dengan beradaptasi menggunakan aplikasi lain. Makanya jangan malas untuk mencoba hal yang baru. Memang sih sedikit memakan waktu dalam mempelajarinya. Cuman hal tersebut lebih baik ketimbang harus menggunakan aplikasi secara ilegal, yaitu aplikasi bajakan. Nah, untuk penggunaan normal sih biasanya mempelajarinya itu nggak terlalu lama sih. Kayak misalkan Microsoft, kita kan biasanya menggunakan Microsoft Office, misalkan Word lah untuk ngetik. Nah, penyesuaian kalau misalkan kita menggunakan LibreOffice yang versi Word-nya atau versi buat ngetiknya itu nggak terlalu lama sih sebenarnya. Karena penempatan dari tombol-tombolnya itu ya sama aja sebenarnya kayak Word, cuman memang beda tampilan aja sebenarnya. Itu cuman at least lebih baik daripada kita menggunakan Word yang versi bajakan. Ya, jadi intinya itu ada dua opsi sih sebenarnya. Kita sabar menabung untuk membeli lisensi perangkat lunak yang berbayar atau menggunakan aplikasi alternatif yang gratis. Udah, sebenarnya itu aja. Jadi kalau memang kita sabar nih, tiap gajian gitu kan, kawan-kawan sekalian disimpan duitnya buat misalkan langganan produk Adobe gitu, itu nggak apa-apa gitu kan, bisa tuh untuk membayar biaya bulanannya atau biaya langganannya. Tapi kalau misalkan kawan-kawan malas gitu ya untuk berlangganan atau membayar lisensi, ya solusinya ya kawan-kawan bisa menggunakan aplikasi alternatif yang gratis itu. Nah, selanjutnya ini simulasi menggunakan aplikasi yang gratis dari platform GitHub. Nah, GitHub itu sebenarnya aplikasi berbasis web ya, untuk menyimpan dan mengelola versi source code dari program atau aplikasi yang dikembangkan gitu. Jadi biasanya para pengembang atau para developer itu menyimpan dan mengelola source code atau kode programnya di GitHub gitu. Ya, jadi biasanya tuh source code-nya itu yang diunggah ya, yang dipublish sama developernya itu bersifat open source gitu. Karena nggak mungkin kan dia mengunggah source code aplikasinya itu kalau misalkan aplikasinya itu berbayar kan. Jadi memang GitHub ini memang dirancang khusus buat menyimpan kode-kode program yang tujuannya itu lisensinya gratis gitu, jadi nggak berbayar. Jadi setiap orang yang membutuhkannya itu bisa langsung ambil atau nge-pull. Nah, untuk
lebih teknisnya lagi, yuk kita tahu cara untuk menggunakan aplikasi yang gratis dari platform GitHub. Ini source-nya dari Ya. Coding for Everybody. Let's go ahead and clone a repository. Really, all that means is we have a repository on GitHub, GitLab, or Bitbucket, and we want to copy the files to our computer. Now, again, there's 3 ways of doing this. We can download the zip, we can download it with Git using SSH, or download with Git using HTTPS. Now, I'm just on an example repo here called Wagtail. I'm part of the core team, so of course I'm going to use this as a demo. And all I want to do is click this clone or download button. And I'm going to be using SSH. If you don't have SSH set up on your computer, that's okay. You can use the HTTPS URL. I'm going to be using the SSH one though. So open up our terminal and we type git, because all of our git commands always start with git. The word clone, which really just means copy or download it from GitHub and put it on our computer. Paste that URL in here, and what this is going to do is create a new folder called whatever that repo was called. So this is going to create a new folder called Wagtail for me. And if I hit enter, this is just going to download all of Wagtail. Now this is a fairly large repo, so it does take a little bit of time. If you have a brand new repo or a smaller repository, this is not going to take very much time at all. Now if I do ls-la, we can see that Wagtail is a folder in here, or if I'm on Windows, I could do dir, and you can see that Wagtail is a folder in here as well. cd into Wagtail. And if I do ls-la, we can see all the files in here. So let's give this a little test. Let's view this README file. So that's cat README. And oh, we're going to see all sorts of stuff in here. This actually might have been a bad example because it's a little long. So I just scrolled up to the top here. And we can see there's an H1 in here. Wagtail is an open source content management system built on Django. Let's go ahead and see if that's exactly what it says on GitHub. Let's open up the README file, readme.md. We've got that H1 in there. Wagtail is an open source content management system built on Django. Looks like this is the right one. So that's how we clone. Now, this does not mean that we can make changes to this code in here and push it up to GitHub and overwrite everyone else's work. There's a whole flow, a developer flow behind that, and you need to have right permissions. But for now, you really just needed to know what cloning was. Cloning is simply downloading this from GitHub, GitLab, or Bitbucket, and simply putting it on your computer. Now, this also comes with all of its own Git history as well. So I can do pwd, I can see that Wagtail is, I'm in the Wagtail folder. This is the Wagtail folder I'm in. And if I do git log, we're going to see all sorts of logs in here. We can see commits. I'm going to blur out the email addresses just for privacy. We can see all these different commits. You can see what the commit message is. You can see who wrote anything. You get the entire Git history from whatever repository that you clone. So that's cloning pretty much in a nutshell. In the next lesson, we're going to create a brand new repository from scratch. Oke, setelah kita tonton, ada 3 pokok pikiran atau 3 intisari yang bisa kita ambil. Jadi, untuk mengambil source code atau mengambil aplikasi lah ya intinya dari GitHub, itu kita perlu tools atau aplikasi tambahan yang bernama Git. Nah, biasanya itu di Windows ada yang namanya Git Bash untuk menggunakan Gitnya ini. Kalau di Linux dan di Mac biasanya bisa langsung install. Kemudian yang kedua, itu kita bisa langsung nge-cloning repository. Ya, jadi repository di sini tuh maksudnya kayak folder kita aja. Kalau kita nyimpan file itu kan pasti di dalam sebuah folder ya. Nah, ini karena di GitHub nama foldernya itu diubah jadi repository. Nah, kenapa di cloning? Karena kita nge-pull, kita ngambil dari tempat penyimpanan si source code developernya gitu. Jadi kita ambil, kita masukin ke lokal komputer. Perintahnya itu git clone. Nah, di videonya sendiri itu menggunakan protokol SSH. Ada banyak sih sebenarnya, kita bisa langsung unduh dalam format zip atau menggunakan protokol HTTPS. Itu keduanya sih antara SSH sama HTTPS itu secure sih. Gitu. Kemudian yang terakhir ya, kalau udah didapatkan, udah dimasukin ke lokal komputer, itu aplikasinya udah bisa langsung dipakai itu.
dan gratis pastinya sih. Nah, nggak kerasa nih udah ada di akhir video. Jadi tujuan kita bikin video ini tuh nggak bermaksud ya buat maksa kawan-kawan semua buat jangan menggunakan aplikasi bajakan. Kita di sini mau mengedukasi dan mengajak kalian untuk menggunakan dan menghargai hasil karya orang lain gitu. Karena emang nggak berkah juga kan hasilnya dan banyak bahayanya kayak yang udah kita jelaskan tadi. Oke, berarti ini kita serahin lagi kali ya ke kawan-kawan sekalian gimana cara menanggapi video kita ini gitu ya. Karena kita juga nggak bermaksud untuk memaksa harus pakai aplikasi bajakan kan, enggak ya. Terus dukung gerakan open source gitu, enggak juga. Kita serahin kembali lah ke kalian gimana sudut pandangnya menanggapi video kami ini gitu. Oke, I think Ya. that's it. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kawan-kawan semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching kawan-kawan. Thanks for watching. Dadah. Dadah.